Shalom. Kembali lagi kita keluarga besar Rema bersama-sama, dan pembahasan kita kali ini berada pada kitab Rut. Saya sudah membahas kitab Rut pasal yang pertama. Nah, kita akan membahas kitab Rut ini saudara-saudara dalam pasal 2, 3, dan 4. Satu bagian di dalam 3 pasal ini saudara-saudara yang cukup menarik, yaitu kata menebus. Nah, saya bacakan dulu. Dalam Rut pasal 2 ayat 20 dikatakan demikian. Sesudah itu berkatalah Naomi kepada menantunya, diberkatilah kiranya orang itu oleh Tuhan yang rela mengaruniakan kasih setianya kepada orang-orang yang hidup dan mati. Lagi kata Naomi kepadanya, orang itu kaum kerabat kita. Dialah salah seorang yang wajib menebus kita. Nah, kemudian dalam pasal yang ketiga, ayat 12, dikatakan demikian. Maka sekarang, memang aku seorang kaum yang wajib menebus. Tetapi walaupun demikian, masih ada lagi seorang penebus yang lebih dekat daripadaku. Nah, di dalam pasal yang keempat kemudian, saudara, kalau kita baca dikatakan, lalu berkatalah ia kepada penebus itu, tanah milik kepunyaan saudara kita Elimelek hendak dijual oleh Naomi yang telah pulang dari daerah Moab. Jadi pikirku baik juga hal itu kusampaikan kepadamu sebagai berikut. Belilah tanah itu di depan orang-orang yang duduk di sini dan di depan para tua-tua bangsa kita. Jika engkau mau menebusnya, tebuslah. Tetapi jika engkau tidak mau menebusnya, beritahukanlah kepadaku. Supaya aku tahu, sebab tidak ada orang yang dapat menebusnya kecuali engkau. Dan sesudah engkau, aku. Lalu berkatalah ia, aku akan menebusnya. Tetapi kata Boas, pada waktu engkau membeli tanah itu dari tangan Naomi, engkau memperoleh Rut juga. Perempuan Moab itu istri orang yang telah mati itu untuk menegakkan nama orang itu di atas milik pusakanya. Lalu berkatalah penebus itu, jika demikian aku tidak dapat menebusnya. Sebab aku akan merusakkan milik pusakaku sendiri. Aku mengharap engkau menebus apa yang seharusnya aku tebus. Sebab aku tidak dapat menebusnya. Beginilah kebiasaan dahulu di Israel dalam hal menebus dan menukar. Setiap kali orang hendak menguatkan sesuatu perkara, maka seorang menanggalkan kasutnya sebelah dan memberikannya kepada yang lain. Demikianlah caranya orang mensahkan perkara di Israel. Lalu penebus itu berkata kepada Boas, engkau saja yang membelinya, dan ditanggalkannya lah kasutnya. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi, kitab Rut kita sudah bahas di Rut pasal pertama, bagaimana terjadi kelaparan pada masa hakim-hakim dan salah satu keluarga yang kemudian pergi dari kampung halamannya di Bethlehem Efrata, yaitu Elimelek bersama istrinya Naomi, 2 orang anaknya Mahlon dan Kilion ke tanah Moab. Nah, di sana Elimelek meninggal. Lalu Mahlon dan Kilion kemudian menikah dengan perempuan Moab yang bernama Rut dan Orpa. Tetapi kemudian kedua anak Elimelek itu pun, atau anaknya Naomi itu, meninggal juga. Sehingga tinggallah Naomi bersama kedua menantunya perempuan. Lalu setelah Tuhan memperhatikan tanah Efrata, kembalilah Naomi diikuti oleh seorang menantunya, yaitu Rut. Rut mengikuti dia dengan setia. Rut memilih bangsa daripada mertuanya, Tuhan Allah mertuanya, dan mengikutinya. Nah, setelah sampai di sana, saudara, pergilah Rut ini mencari makan, kira-kira demikian. Lalu dia pergi ke ladang, dan kebetulan ladang itu adalah ladangnya Boas. Dan di sana rupanya ketika Boas melihatnya, dia tertarik melihat kepada Rut. Berarti Rut ini orangnya yang cukup cantik, saudara-saudara. Sehingga begitu melihat, Boas langsung tertarik dengan dia.
Dan itu kalau saudara baca di dalam kitab Rut pasal 23, bahwa Boas meminta kepada pria-pria pemanen padinya atau pemanen ladangnya itu untuk tidak ada yang mengganggu Rut. Bahkan diminta supaya mereka menolong dia. Nah, kemudian saudara-saudara, terjadilah, ternyata bukan sebuah kebetulan, tentunya sudah kita bahas di pasal pertama, bahwa saudara, ternyata Boas ini adalah masih kerabat atau keluarga daripada Naomi sendiri. Dan Naomi berkata kepada Rut bahwa dia itu adalah kerabat atau keluarga yang wajib menebus kita. Nah, kenapa ada tebus-tebus di sini, saudara-saudara? Bukankah sesuatu yang ditebus itu adalah sesuatu yang digadaikan lalu kita pergi tebus? Nah, jadi begini, saudara-saudara, kita perlu mengerti, ya. Ada beberapa hal kalau kita baca Imamat pasal 25 ayat 47 dan 49. Bahwa kalau ada orang karena mengalami persoalan, lalu dia menjual tanahnya, saudara-saudara, maka tanah itu dibeli oleh seseorang. Sebenarnya istilahnya kalau kita sekarang bukan dibeli, tetapi tanah itu kira-kira digadaikan. Ada hukum Tuhan mengatakan, ya, kepada di dalam Taurat Tuhan kepada mereka, dalam hukum yang Tuhan berikan, bisa baca di Imamat 25 ayat 47 sampai 49, bahwa kalau ada yang seperti itu maka tidak boleh dibeli dalam arti dimiliki seutuhnya. Ya, berarti semacam zaman sekarang digadaikan, jadi bisa ditebus. Ya. Nah, kalau orang itu begitu sangat miskin, lalu kemudian ada anaknya atau saudaranya nanti, saudara-saudara, yang bisa membeli tanah itu, maka orang harus memberikan kembali tanah itu untuk dibeli. Kalau misalnya harganya 5 juta, maka dia kemudian ditebus 5 juta. Nah, itu satu. Yang kedua, saudara, di dalam pasal yang sama, Imamat 25 ayat 24 ayat 25, itu masalah tanah. Ayat 47 sampai 49. Kalau yang tadi itu ayat 25 sampai 24 itu masalah tanah. Ayat 47 sampai 49 masalah budak. Jadi kalau ada orang begini, saat dia jatuh miskin, lalu dia menjual dirinya menjadi seorang budak, atau dia dibeli oleh seseorang, maka ada saudaranya kemudian yang mampu untuk menebus dia, membeli dia kembali, maka dia bisa membelinya kembali supaya tidak jadi budak. Dan perintah Tuhan terutama adalah kalau ada di antara orang Israel yang pergi menjadi budak kepada bukan Israel, maka wajib bagi keluarganya untuk menebusnya. Nah, itu makanya ada istilah di dalam Alkitab ini, tebus menebus ini, saudara. Jadi kalau zaman kita sekarang, kira-kira kalau tanah ya digadaikan, bisa ditebus. Kalau orang, saudara-saudara, zaman dulu karena masih ada perbudakan, maka kalau dia menjadi budak, maka ada keluarganya yang mampu untuk menebus, maka dia harus menebusnya kembali. Dan tidak boleh tidak bahwa orang yang membelinya harus bisa memberikan sesuai dengan harga pembeliannya. Ya. Nah, itu yang kedua. Jadi bisa karena masalah budak, karena perbudakan, dan karena penjualan tanah. Nah, saudara, kemungkinan persoalan daripada Naomi ini adalah ketika dia pergi, ya, karena keadaan masa itu adalah ada kelaparan di kampung halamannya, maka dia menjual tanahnya, dan yang membelinya adalah ada orang yang membelinya, saudara-saudara. Ya. Nah, ketika dia kembali, saudara-saudara, maka sesuai dengan hukum Tuhan, ada saudara atau keluarga dekatnya, mungkin itu sepupu sekali, sepupu 2 kali, kira-kira demikian, yang harus, karena dia mampu, maka dia harus membeli tanah itu. Ya. Menebus tanah itu kembali.
supaya itu tidak menjadi milik orang lain seutuhnya. Dia harus membeli. Dan di sini kita lihat bahwa Boas adalah salah satu kerabat yang harus menebusnya kembali tanah yang digadaikan itu kira-kira. Ya. Nah, tetapi kemudian Boas berkata, ya, memang aku salah satu yang berhak menebus. Tetapi ada yang lebih dekat daripada saya. Dan besok saya akan pertemukan. Nah, rupanya saudara-saudara harus yang lebih dekat. Jadi misalnya dia sepupu sekali. Nah, kebetulan mungkin ya, kalau boleh kita gambarkan, Boas ini adalah sepupu 2 kali. Nah, rupanya masih ada sepupu sekalinya, saudara-saudara. Nah, inilah yang kita baca di Rut pasal 3. Boas kemudian berkata kepada Rut bahwa aku seorang kaum yang wajib menebus, tapi walaupun demikian masih ada lagi seorang penebus yang lebih dekat kepadaku, ya, daripada aku. Nah, dia membawa kepada penebus itu. Di dalam pasal yang keempat, kita membaca di sana mulai dari ayat 3, dia menyampaikan, dia mengumpulkan tua-tua orang Israel di depan pintu gerbang, biasanya seperti itu. Ya, tempat untuk mereka bertemu, dan kemudian dia menyampaikan kepada kerabatnya ini bahwa kita tahu bahwa istri orang yang telah kita tahu bahwa tanah milik kepunyaan saudara kita Elimelek hendak dijual oleh Naomi yang telah pulang dari daerah Moab. Jadi pikirku, ya kitalah yang harus bisa beli, katanya, sebagai kerabat. Lalu kemudian saudara-saudara, Boas berkata bahwa ya, saya adalah salah satu daripada kerabat yang bisa membeli atau menebus itu. Tetapi ada yang lebih dekat, dan dia memberitahu kepada saudaranya itu bahwa engkau yang lebih berhak sebelum saya. Ya. Nah, jadi saya memberitahu kepadamu, tebuslah itu. Lalu dia berkata, baiklah, saya akan tebus. Tetapi kemudian Boas juga berkata bahwa kalau engkau menebusnya, maka engkau juga akan mendapatkan Rut, yaitu istri daripada salah seorang anak Naomi, untuk melanjutkan keturunannya. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mengenal pada masa itu ada istilah yang disebut perkawinan levirat atau perkawinan ipar. Jadi ada di dalam hukum Taurat Musa, saudara-saudara, hukum Tuhan yang diberikan melalui Musa, dalam Ulangan pasal yang ke-25 ayat 5, 25 ayat 9 dan 10, saudara-saudara, kalau kita membaca di sana, bahwa misalkan nih, Rut menikah dengan salah seorang daripada anaknya Naomi, yaitu Mahlon. Lalu kemudian Mahlon meninggal. Ya. Nah, yang namanya perkawinan levirat atau ipar, maka adik daripada Mahlon yang laki-laki harus menikahi Rut supaya memberi keturunan. Karena mereka menikah belum punya keturunan dan suaminya Rut sudah meninggal. Ini contoh. Kalau misalkan Mahlon kemudian punya adik laki-laki, maka dia harus menikahi istri daripada kakaknya itu untuk memberikan keturunan. Kalau tidak punya keturunan, lalu kemudian dia meninggal juga, maka adiknya yang berikutnya menikahi Rut. Demikian kira-kira, saudara. Namun kalau ada keturunan diberikan, maka keturunan itu secara kandung adalah keturunan daripada keturunan daripada adiknya Mahlon, tetapi secara hukum dia adalah anak sah daripada suaminya yang pertama, suami Rut, yaitu Mahlon. Kira-kira demikian. Nah, itulah sebabnya di sini dikatakan kalau engkau mendapatkan membeli tanah itu menebus, engkau juga mendapatkan Rut. Nah, saudara-saudara, kemudian kerabat daripada Boas ini berkata, kalau begitu aku tidak bisa, karena kalau demikian aku akan merusakkan milik pusakaku. Wow.
Luar biasa nih, setia ini saudara-saudara. Ya, dia sudah punya istri, artinya dia sudah berkeluarga. Dan kalau dia mengambil Ruth, berarti dia menghancurkan keluarganya dia sendiri. Ya, dia tidak mau main belakang, kira-kira demikian, saudara-saudara. Nah, jadi itulah saudara sistem tebus-menebus yang kita lihat di dalam kitab Rut, satu-satunya yang menggambarkan tentang hal itu, kemudian peristiwa ini, saudara. Ya, dia banyak berbicara tentang penebusan dan penebusan dan penebusan. Yang kemudian kita tahu, saudara-saudara, bahwa Rut menikah dengan Boas. Dan kemudian saudara-saudara, Boas artinya Boas berarti yang menebus daripada tanah Naomi, dan juga dia jugalah saudara-saudara yang memberikan keturunan kepada Rut. Dan kemudian kita tahu bahwa Rut inilah yang melahirkan kemudian Isai, dan Isai yang melahirkan Daud, dan dari Daudlah keturunan dihitung kepada Mesias. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini menggambarkan juga kepada kita, saudara-saudara, tentang penebusan yang dikerjakan oleh Tuhan kepada kita. Mulai membicarakan tentang penebusan di dalam kitab Rut. Karena kitab ini sedang berbicara kepada kita, saudara-saudara, dari Efrata, lahir dari sana, saudara-saudara, yang tidak diperhitungkan itu, tidak ada di dalam peta pada masa itu, saudara-saudara. Tetapi dari sanalah lahir sang bintang itu kemudian, saudara, yang bercahaya bagi seluruh dunia, menerangi kegelapan dunia, yaitu sang Mesias. Dari sana, saudara-saudara, kemudian lahirlah seorang penebus. Ya, dari sana Boas digambarkan sang penebus itu. Dialah Kristus, sang penebus. Gambaran dari Kristus yang menebus. Dan yang tidak bisa, saudara, membayar harga tebusannya dia itu adalah Naomi. Dan dia membayarnya. Menggambarkan kepada kita bahwa kita tidak mungkin menebus diri kita sendiri, tetapi Kristus menebus kita dari segala kesalahan, dosa, dan kejahatan. Menebus kita, saudara-saudara, dari kutuk hukum Taurat. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam hal ini pun kita bisa belajar hal yang lain, bahwa tidak baik, saudara-saudara, menginginkan hak orang lain. Ya, Boas bisa saja melakukannya, tetapi Boas tahu ada yang lebih berhak daripada dia. Ya, kalau kita bicara soal keluarga, dan dia tidak mau. Tetapi saudara Boas itu pun ternyata sudah berkeluarga, dan dia tidak ingin merusak keluarganya. Nah, ada dua hal kita belajar di sini, anak-anak muda. Janganlah menggunakan istilah selama janur belum bergantung masih milik bersama, katanya. Itu adalah pepatah orang-orang dunia. Tetapi tidak demikian dengan anak-anak Tuhan. Apa yang sedang menjadi milik orang lain, jangan kita inginkan. Jangan mengingini. Salah satu hukum itu, saudara, adalah jangan mengingini harta atau milik orang lain, apapun yang dia punya. Ya, anaknya perempuan, anaknya laki-laki, apalagi suaminya, istrinya. Wah, jangan, kata firman Tuhan. Itulah kasih. Kalau kita hidup di dalam kasih, kita tidak akan menjadi pengkhianat. Seperti yang dilakukan oleh kerabat daripada Boas di sini, saudara. Dia tidak mengkhianati rumah tangganya. Dia berkata, kalau begitu saya tidak bisa menebusnya. Karena apa? Kalau saya menebusnya dan mendapatkan Rut, berarti saya merusak rumah tangga saya sendiri. Inilah komitmen dalam berumah tangga. Ya, banyak godaan, saudara. Banyak hal yang bisa membawa kita untuk tidak menjadi setia. Tetapi kalau kita di dalam anugerah Tuhan, kita tahu kita orang tebusan Tuhan. Kita tahu orang yang telah dipilih oleh Tuhan, dikasihinya.
maka kita hidup di dalam anugerahnya, kasih karunia-Nya. Maka kasih karunia itu saudara memampukan kita untuk menjadi orang-orang yang setia, yang memiliki komitmen yang kuat di dalam kehidupan keluarga. Dan juga bagi anak-anak muda yang berpacaran demikian, belajar setia. Belajar saudara-saudara, tidak untuk memuaskan hawa nafsu, tetapi punya tujuan yang lebih mulia ke depan. Ketika kita mencari seseorang yang akan menjadi pasangan hidup, tidak sekedar bermain-main, tidak sekedar hanya mengikuti kebiasaan orang banyak. Tidak. Kita adalah orang-orang yang luar biasa. Artinya, yang biasa itu saudara-saudara, ya yang banyak kita lihat. Yang bisa merampas sana-sini, menyakiti orang sana-sini. Tetapi kita orang-orang di luar dari biasa itu. Kita orang yang luar biasa. Artinya kita orang-orang yang setia, kita orang yang tidak bermain-main, kita orang yang tidak mencari kepentingan diri sendiri, kita orang yang tidak sedang memuaskan diri sendiri, tetapi kita adalah orang-orang yang sedang ingin memuliakan Allah dalam hidup ini. Kita adalah orang-orang yang sedang menyembah Tuhan dalam segala tingkah hidup, perbuatan kita, dan perkataan kita. Karena itu, marilah jadi orang-orang percaya yang bertanggung jawab dalam hidup ini. Belajar kepada Boas dan kerabatnya, dan belajar juga hai wanita-wanita seperti Ruth untuk tunduk kepada orang tuanya. Tunduk kepada perkataan Naomi, apa yang Naomi katakan kepadanya, dia begitu melakukannya. Dan dia dipelihara oleh Tuhan, dia dijaga, dia tidak takut dengan jodoh, karena dia begitu setia kepada mertuanya yang adalah sebagai orang tuanya, yang sekarang menjadi orang tuanya di sini. Karena dia adalah anak satu-satunya kelihatannya dari Naomi pada waktu itu, saudara. Dan dia begitu disayang, dan dia begitu menyayangi Naomi. Dia bekerja keras untuk orang tuanya. Dia begitu menghargai dan begitu menghormati perkataan orang tuanya. Dan dia diberkati oleh Tuhan. Dia dijagai daripada gangguan-gangguan cowok-cowok yang aneh-aneh, yang hanya menggombalin, gombal-gombal. Masa sekarang, saudara, ya hanya itu yang banyak, hanya bisa gombal sana, gombal sini. Tetapi kita melihat di sini Tuhan memelihara Ruth, dan telah menyediakan, bahkan Tuhan yang mengantar Ruth, saudara, ke ladangnya Boas. Tuhan yang mengantar Ruth kepada Boas, mempertemukannya. Jangan takut anak muda, kalau engkau setia, engkau hidup dalam memuliakan Tuhan, hidup sebagai anak-anak dari kasih karunia Tuhan, saudara-saudara. Semua Tuhan sudah sediakan dalam kehidupanmu. Kiranya kebenaran ini memberkati saudara, untuk tetap memelihara hidupmu sebagai anak-anaknya, yang setia, mengasihi, menyembah, memuji Tuhan senantiasa. Kiranya kebenaran ini menjadi berkat buat kita semua, dan terus belajar firman Allah, membaca firman Allah, saudara, karena firman itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang di jalan hidup kita. Mari kita bersyukur. Tuhan berkati setiap yang mendengar ini, dan dari pelajaran-pelajaran ini kami semakin kokoh di dalam iman, semakin tumbuh sebagai orang-orang percaya dalam iman, dalam perbuatan. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu atas umat-Mu, demi nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati saudara-saudara, dan saya Pastor Samuel menyampaikan salam restorasi.